Nggak sembarangan. Ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa? Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa, boleh nggak? Kalau DNA kalau mau lihat apa? Ngelihat nasab, nggak bisa. Karena apa? Kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? Oh, nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya. Tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Memakai kitab, ayo. Sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya ana yang bayar. Nah, Abuya, abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya tuh bilang ke Abuya, minta dong minta nasabnya Genggong. Dimarahin sama Allah. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh gak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Ini adiknya kamu nanya ini. Gak boleh sama Buya, tak marah, suruh belajar yang rajin biar tidak ngandalkan nasab. Kiai zaman now nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Saya kalau mau bawa dalil kepanjangan sampai malam nanti. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Kalau dia bilang 3 hari 3 malam, kalau saya 1 bulan nggak habis kita bakal bahas. Terus kita bertemu dengan orang-orang yang kalau bisa kita sampaikan sebagai an-nasabah gitu, ahli nasab. Jadi kita telusuri dengan beberapa penguatan-penguatan. Kami mencari, terus dia mencatat, terus melihat dari buku-buku itu kita baca perkiraan tahun, itu kita teliti. Jadi nggak semudah terfikirkan orang, oh sudah ketemu seperti ini terus ngarang-ngarang. DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2. Bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Kode-kode yang dihasilkan dari DNA itu dicocokkan dengan para keturunan yang sudah sahih yang ada di Timur Tengah. Apakah ada kesamaan genetik atau tidak? Kalau ada kesamaan genetik, berarti sudah famili. Karena famili berarti satu buyut. Kan begitu ceritanya. Tidak harus mukar makal. Ini diketawain oleh orang-orang yang akalnya sehat, ini diketawain. Nah, itu yang pertama tentang genetika membongkar makam Rasulullah. Di dalam tulisan nasab yang tertulis di Genggong dulu, zamannya almarhum Ki Hasan Saiful Rijal bin Ki Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, itu mohon maaf sebelumnya ada tertulis, waktu saya tidak paham silsilah Hasaniyah, tapi di situ ada silsilah Hasaniyah. Cuma memang tulisannya urutannya itu, mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, itu distorsi. Namanya itu tidak beraturan, tapi jalurnya ke atas itu kalau seingat saya dari Hadratul Walid. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Pernyataan Habib Bahar bin Smith ini yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, ini tidak usah saya yang membantah, tidak usah keturunan Wali Songo yang membantah. Ini Habib Salim bin Jindan, murid Syekhona Khalil Bangkalan, ini menulis silsilah Syekhona Khalil. Ini tulisan Syekhona Khalil, tulisan Habib Salim bin Jindan, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Imran atau Hamim bin Muhammad atau Abdul Karim bin Ahmad atau Muharrar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Jalil bin Fadlullah bin Muhammad al-Yaqin Sunan Giri. Kalau memang ini tulisan Habib Salim bin Jindan, ini murid Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau memang Habib Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, berarti dia menafikan tulisan Habib Salim bin Jindan. Itu bukan dari kami, dari Habib Salim bin Jindan yang mengatakan. Abah saya, Abuya ya, makbarohnya ada. Ki Hasan Saiful Rijal, makbarohnya ada. Ki Hasan Sepuh, makbarohnya ada. Ki Syamsuddin, makbarohnya ada. Ki Qaiduddin, makbarohnya ada. Kan sudah pernah sama Mas Warid kan ya? Ya. Terus Ki Langkertoket itu Mas, ternyata kita temui namanya Abdullah. Mau percaya sama imat,
yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah, sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khayyiduddin mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah Tisa Naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Khayyiduddin bin Abdullah ini datanya ada di Genggong. Di cross check di Madura ternyata betul. Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Alawi bin Said Abdurrahim Puji Aji Tokat datanya ada di Madura. Sedangkan Puji Aji Tokat ke atas ini, Buyut Aji Tokat ini datanya ada di kami di Naqobah Wali Songo, namanya Naat, Naqobah Ansab Auliyah Tis'ah, adalah lembaga pencatat keturunan Wali Songo. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Said Abdurrahim bin Said Abdullah bin Said Sulaiman bin Said Fadlullah bin Said Zainal Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Sunan Giri ke atas datanya ada di mana? Kami dapat di Serat Panangan, Tepas Darah Dalam Jogja, datanya ada di Yogyakarta sana. Rinciannya adalah Sunan Giri putra Maulana Yakub alias Pangeran Wali Lanang bin Syekh Maulana Ishaq ada di mana? Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani. Said Hasan. Temannya Abu Ya datang ke sini, orang Pasuruan. Allah yarham sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko. Beliau noleh. Min aina hasolta hada, katanya. Kamu dapat dari mana ini? Hada hagal walid. Ini punya walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. Ini ada stempel. Ini stempel kan banyak, Mas. 1 2 3 4 5 9 stempel. Stempel yang paling sana itu, Mas. Stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh Naqobah Ansab Wali Songo. Terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko, juga Baghdad juga mengatakan benar memang Naqobah yang dibentuk oleh Naqobah Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya? Naqobah terbesar dunia, Al-Jilani. Ini begitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Itu datuk saya itu. Nah, coba lihat ini. Ini adalah syahadah Qoror Tahqiq Nasab datuk saya. Nah, coba nih dilihat. Tuh, ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir Bisyaiban, Tunisia. Tuh lihat, tuh banyak stempel kan. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, di antara tiga ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina, kemudian anak haid. Kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah, antum tidak usah bayar. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Air liurnya kita minta, kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Berarti kudu ngopi dhisik nih Habib Bahar nih Kiai. Iki ngomong gak ono keturunan Wali Songo, iki keturunan Wali Songo kabeh iki. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah-darah keberanian. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat.
maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. Bisakah ente orang menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau, yang diuji ini ada big YDNA, ada YDNA. Big YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Kiai Hasan Saiful Islam, bin Kiai Hasan Saiful Rijal, bin Kiai Hasan Genggong, bin Kiai Samsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Ali bin Puja, terus ke atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Laboratorium pengujinya adalah di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika, dengan sampel yang dibawa adalah air liur, cuma air liur. Jadi kita kirim ke sana, ke laboratorium Family Tree DNA, dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Nun Alex sebagai cucu laki-laki daripada Kiai Hasan Genggong, yang mana Kiai Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri, Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Nah, tes DNA, anak zina apa bukan? Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci. Jadi kalau ada yang minta tes DNA 2 syarat tadi ya. 1, bisa ente gali Rasulullah untuk ambil darahnya, karena untuk mencocokkan sampel kan, atau gali nggak usah jauh-jauh Rasulullah, gali magamnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhayyillah bin Isa Rumi. Sampel yang akan kita ambil terus diuji lab, maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya, Mas? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya darah yang saya miliki. Saya tinggal di Indonesia. Ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Barulah saya coba. Bismillah sudah. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini. Alex saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung. Jadi, dan itu autentik sekali. Kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah, syukur, dengan istighfar, takut, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita takwa sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, nggak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetik. Itulah kita buat tes. Tapi kan semua itu kan butuh pengakuan. Butuh pengakuan ya. Pengakuan dari keluarga yang di Arab. Oh begitu. Khususnya keluarga besar Abu Qadir Al-Jilani sendiri. Ini dari Naat. Oh Naat. Apa Naat itu? Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Oh berarti yang mencatat seluruh zuriat Wali Songo dan kerabatnya ke bawah. Ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Cina, turun ke Tiongkok itu, baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka. Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Oh, ternyata Mas? Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur ini? Berarti ini betul-betul Genggong terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. Kemudian Syekh Maulana Ishaq ini kemana nasabnya? Ternyata di Malaka ditulis Syekh Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'ib, terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ini datanya ada di mana? Datanya ada di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak.
dan Nakobah datanya ada di Nakobah Maroko. Jadi saling ada keterkaitan. Genggong diakui oleh Madura, Madura diakui oleh Naat, lembaga Naat, Naat diakui oleh Jogja, Jogja diakui oleh Malaka, Malaka diakui oleh Irak sebagai ahlul balad atau tempat kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Subhanallah, sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, Pak. Kalau betul, alhamdulillah bil istighfar. Takut ada apa gitu ya. Ya Allah, saya keturunan gitu. Belakangan ini, jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah tema yang begitu menggemparkan. Tema tersebut yakni soal keabsahan status habaib yang ada di Indonesia, apakah mereka benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Bagi kita yang awam mendengar ini pertama kali, dahi langsung berkernyit. Kok ada orang yang berani membahas hal semacam ini? Namun setelah kita mencoba untuk memahami, ternyata ada benarnya juga jika kita mempertanyakan hal tersebut. Menurut kajian, Kiai Haji Imaduddin Utsman, kelompok habaib Yaman baru datang ke Indonesia kisaran tahun 1880-an, di mana pada saat itu pemeluk Islam sudah menjamur di Indonesia. Sosok yang menjadi perbincangan yakni seorang kiai dari Banten bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum, Kabupaten Tangerang, Banten, yang juga aktif dalam Komisi Fatwa MUI Banten periode 2022-2027. Kiai Imad melakukan kajian dan penelitian terhadap kitab-kitab referensi nasab, lalu dari kajian tersebut menyimpulkan jika silsilah nasab Pahlawi Yaman terputus kepada Rasulullah. Sejauh ini di masyarakat memang dikenal ada beberapa sebutan untuk keturunan Nabi, seperti Syarif, Sayyid, hingga Habib. Kiai Imaduddin tidak mengingkari jika keturunan Nabi di Indonesia memang ada, hanya saja ia meneliti soal kebenaran mengenai tersambungnya nasab keluarga Ba'alawi terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa ceramahnya, Kiai Imad menyebut jangan sampai orang-orang yang mengaku keturunan Nabi lalu membuat adu domba. Dan hal tersebut justru sangat mencoreng nama besar Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad menyebut jika kadar seseorang muslim tidak dinilai dari nasabnya, namun dinilai dari kadar keimanan dan keilmuannya. Bahkan seorang bernama Kiai Haji Nur Ihya asal Surabaya juga melakukan kajian dan penelitian terhadap kitab-kitab yang selama ini dijadikan rujukan Rabithah Alawiyah, lembaga penelitian nasab keturunan Habib di Indonesia. Dari kitab-kitab yang dikaji tersebut disimpulkan jika nasab keluarga Ba'alawi terputus selama 650 tahun. Kiai Ihya pun mewanti-wanti kepada Rabithah Alawiyah supaya jangan sampai keliru melakukan verifikasi terhadap orang yang bukan cucu Nabi, namun distempel menjadi cucu Nabi. Tes DNA pun sempat disinggung oleh Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Ihya untuk membuktikan secara ilmiah apakah mereka yang sering mengaku cucu Nabi dalam ceramah apakah benar-benar memiliki DNA Nabi atau tidak. Belum lagi fenomena lain yang menyangkut Said Zulfikar yang kerap beradu argumen dengan Habib muda bernama Habib Mahdi. Said Zulfikar mengaku tidak pernah mengaku keturunan Nabi. Ia juga menyebut tidak pernah mendatangi Rabithah Alawiyah untuk meminta pengakuan sebagai cucu Nabi. Bagi Said Zulfikar, menyandang nasab sebagai cucu Nabi bukan merupakan hal yang perlu dibangga-banggakan, tapi justru itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Said Zulfikar juga menyebut dari dulu cucu Nabi itu Sayyid dan Syarif, sementara gelar Habib baru muncul belakangan. Kiai Imaduddin sempat menyinggung latar belakang mengenai mengapa dirinya tertarik melakukan penelitian nasab cucu Nabi. Hal ini dikarenakan ia kerap menemui ceramah-ceramah yang kerap mengaku cucu Nabi, namun lisan dan perilaku jauh panggang daripada api. Di tengah beredarnya berita terputusnya nasab keluarga Ba'alawi Yaman kepada Rasulullah, keluarga almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan, pendiri pondok pesantren Genggong Probolinggo, Jawa Timur, justru mendapatkan kabar mengejutkan. Dari hasil penelusuran nasab yang ada di Indonesia maupun di Nakobah, Irak, dan Maroko, ternyata nasab almarhum Kiai Hasan menyambung dengan Sunan Giri, menyambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
hingga menyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup sampai di situ, untuk menambah keyakinan pihak keluarga kemudian melakukan tes DNA yang mengambil sampel dari Kiai Haji Hasan Ahsan Malik yang biasa disapa Non Alek atau Gus Alek, yang merupakan cicit dari almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong yang dilakukan di Lab Family Tree DNA, Texas, Amerika Serikat, dan mendapatkan hasil BY1939++ yang merupakan mutasi dari DNA Imam Hasan dengan kode asli FGC8702+. Terlepas dari benar tidaknya mereka keturunan Nabi atau bukan, yang jelas yang terpenting adalah soal ilmu dan akhlaknya, soal ilmu dan keimanannya. Memang belakangan ini ada beberapa oknum Habib yang begitu membangga-banggakan nasabnya sampai terlewat batas. Terlibat batas seperti menyebut nasab orang lain kecil, hingga menyebut kiai-kiai kroco-kroco kepada yang berbeda pendapat dengannya. Ingatlah, yang dipanggil terakhir oleh Nabi ketika sakaratul maut adalah ummati, 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 yaitu umatku, umatku, umatku. Bukti tes DNA sebagai tanda keturunan Rasulullah pada masa sekarang, kita sering mendengar pengakuan dari seseorang sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di depan nama mereka biasanya ada tambahan gelar Habib, Sayyid, atau Syarif. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, klaim seperti ini bisa dibuktikan melalui pembuktian ilmiah, yaitu tes DNA, makna DNA, dan Y-DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid, yang merupakan molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Khususnya untuk DNA ayah, ada istilah Y-DNA, yaitu kode genetik yang diturunkan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya, Y-DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sirah Nabi, Rasulullah memiliki putri bernama Sayyidah Fatimah Zahra yang merupakan istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sayyidina Ali bin Abdul Muthalib sendiri merupakan sepupu sebelah laki-laki dari Nabi Muhammad. Hal ini berarti Y-DNA Rasulullah akan sama dengan Y-DNA Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Melalui keluarga Sayyidina Ali inilah Rasulullah memiliki dua cucu laki-laki bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang menjadi leluhur zuriat Rasulullah pada masa sekarang. Dalam penelitian genetika, Y-DNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki kode DNA FGC 10500+. Kode DNA ini merupakan turunan dari kode FGC 8703+, keluarga Bani Hashim, yang berasal dari kode L859+, suku Quraisy. Data beberapa komunitas yang terbukti memiliki kode FGC 10500+. Seorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah sudah seharusnya memiliki kode DNA ini. Dan melalui tes DNA ini, setidaknya bisa memberi tambahan bukti secara ilmiah bagi nasab seseorang, selain bukti yang bersifat tertulis sebagaimana yang berlaku selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kata orang tua dulu, salam Pancasila, salam NKRI. Harga mati. Harga mati. Mas, itu kemarin saya sempat tes DNA. Maksud dan tujuan tes DNA ini buat apa nih, Mas? Ini keruh loh, Mas. Ya, itu harus diruntut dari awal ya, biar tidak kemakan cerita yang terpotong. Jadi kita tidak bisa atau tidak sembarangan mengambil langkah ini kan. Pada dasarnya ya, assalamualaikum dulu Mas. Kan lama kita. Habis 15 menit baru tinggal kita. Okay. Kita ini kan ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Ini saya
ditodong sama Mas Warid untuk dikunjungi ke sini, tapi sebenarnya saya ada acara, cuma ya demi Mas Warid jauh-jauh dari Jakarta, niat silaturahim karena sudah lama tidak ketemu. Masih Baik. saudara Mas itu? Alhamdulillah, sampai Nabi Adam insya Allah masih saudara. Baik Mas Warid, sebelum membahas masalah itu, kita kan harus tahu terlebih dahulu kronologi. Jadi dari awal, sebelum adanya, kalau kita bisa boleh mengatakan itu sebagai polemik, karena ini sudah terangkat di media mainstream cukup tinggi ya. Dan kita sebenarnya acuh tidak acuh, kita sebenarnya tidak ada respon, mau respon negatif mau respon positif, yang penting kita data. Kalau dalam keluarga kita, saya sendiri kan diminta oleh Hadratul Walid Abu Yusuful Islam itu untuk menjaga kebiasaan adat leluhur kita dari zamannya Ki Hasan Saifurijal, terus Ki Hasan Sepuh. Kita mengetahui dari cerita-cerita beliau bagaimana ajdaduna, kakek-kakek kita, sehingga lebih tepatnya tahun 2018-2019 kan, kita ini kan berawal dari Mas, dawuh ta'alamu min ansabikum matasilu nabi arhamakum. Jadi tujuan kita itu belajar tentang nasab, karena perintah Rasul kita mencoba untuk belajar dengan pengetahuan atau dengan kemampuan yang terbatas. Kemudian barulah kita bongkar-bongkar. Ini panjang sebenarnya, panjang. Dari beberapa yang konfirmasi kepada kami itu, ya saya jawab apa adanya. Terus kemudian sampailah ada titik penemuan-penemuan yang mungkin bagi kami sendiri di luar jangkauan ya, sehingga kita bertemu dengan orang-orang, kita bahkan berkunjung sampai ke Malaysia, ke Malaka, terus kemudian kita cari data-data konkret, kita cari, karena ta'alamu tadi, belajar mencari jejak kakek nenek, ibaratnya itu kalau bahasa Maduranya bujuk, kita nyari. Tujuannya satu Mas, matasilu nabi arhamakum, kita mau nyari saudara. Oh, tujuannya satu, mau cari saudara, bukan mau cari musuh. Kita nyari saudara sebenarnya. Ya kalau kita ketemu dengan saudara seperti kita sekarang ini kan, saudara semua. Ada kopi, bisa duduk, bisa ngobrol, biar tidak tensinya tidak terlalu tinggi lah gitu ya. Ada kopi. Oh, monggo kopinya. Jadi itu kita ini dari awal sedikit aja ya, dari awal. Jadi setelah penelusuran itu, terus kita bertemu dengan orang-orang yang kalau bisa kita sampaikan sebagai an-nasabah, gitu, ahli nasabah. Jadi kita telusuri dengan beberapa penguatan-penguatan, walaupun sebenarnya masalah nasab ini kan masih banyak prediksi-prediksi, tapi kan nanti ada dukungan-dukungan data gitu. Kalau sekilas yang pernah saya dengar, ada beberapa organisasi-organisasi itu dalam urusan nasab itu sangat ketat kan ya. Dunia sangat ketat. Nah, termasuk ketika kami mencari, terus dia mencatat, terus melihat dari buku-buku itu kita baca perkiraan tahun, itu kita teliti. Jadi nggak semudah terfikirkan orang, oh sudah ketemu seperti ini terus ngarang-ngarang. Kita nggak berani seperti itu. Ini kan pertanggungannya di hadapan Allah, pertanggungannya di hadapan Rasulullah. Kita nggak berani juga. Bahkan, mohon maaf, dalam penelusuran ini kita menggunakan
mengetuk pintu langit, artinya istikharah. Oh, pakai istikharah. Pakai istikharah. Bukan cuma data si fulan ini nyambung ke atas enggak, Mas? Itu by data. By data. Kan saya pernah diajari sama Abu. Nasab ini tulisan itu bermula dari tutur tinula. Seseorang mau nulis sesuatu, dia pasti akan mendengar dulu. Iya, tutur tinula. Dia akan melihat dulu. Kalau dia membaca buku, otomatis dia akan menyadur dari buku itu. Kalau dia mendengar, maka dia akan menulis apa yang dia dengar. Itu pun nanti kalau dalam ilmu hadis beda lagi. Ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah, ada yang nanti orangnya ini munafik, ada orang yang fasik, ada ahli maksiat. Itu beda lagi sudah. Itu ranah-ranah masalah hukum syariat. Tapi kalau kita ini kan data-data pendukung dikumpulkan. Sehingga ditemukanlah sebuah pencapaian yang waktu itu ada beberapa pergeseran. Kalau ya mohon maaf ini perlu saya sampaikan ya, ini bukan, sekali lagi Mas, sekali lagi bukan untuk litafakhur. Oke, bukan untuk Indonesianya Mas. Bukan untuk membangga-banggakan. Bukan untuk membangga-banggakan. Bukan untuk saling tinggi-tinggian, tidak. Jadi di dalam tulisan nasab yang tertulis di Genggong dulu, baik, zamannya almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal bin Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, itu mohon maaf sebelumnya ada tertulis, waktu saya tidak paham Mas ya, silsilah Hasaniyah. Silsilah Hasaniyah. Ya, Hasaniyah. Ya mohon maaf tulisannya begitu, silsilah Hasaniyah. Jadi di bawahnya jelas Rasulullah Sayyidina Hasan gitu. Kalau memang itu typo, kalau memang itu Husainiyah, berarti kan Hu sama A itu kan kalau di keyboard kan jauh. A di sini, U di sini kan? Iya. Ya semestinya S sama A kan dekat. Jadi Hasaniyah, saya yakin itu tidak ada kesalahan dalam penulisan. Apalagi yang ngoreksi, yang melihat, yang memutuskan itu kan almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal. Ini katanya Abu ya begitu. Ini kan sudah disaksikan oleh beliau. Jadi di sini sudah ada tulisan silsilah Hasaniyah sebenarnya. Tapi karena mungkin pada saat itu masa, terus kemudian pendukung pencarian nasab itu kan sangat minim dulu. Beliau kan sibuknya berdakwah. Kiai Hasan Saiful Rijal itu sibuknya berdakwah. Beliau termasuk ulama, Singapodium, terus kemudian politisi juga ya, ada di politik juga, terus anggota MPR juga beliau tuh sibuk, masya Allah luar biasa. Mungkin urusan nasab beliau hanya menulis begitu saja. Tapi di situ ada silsilah Hasaniyah. Cuma memang tulisannya, urutannya itu Mas, urutannya itu mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, itu distorsi. Namanya itu tidak beraturan. Tapi jalurnya ke atas itu kalau seingat saya dari Hadratul Walid, sepertinya cuma 3 yang dijadikan tanda patokan. Yang pertama, tanda itu dari Kiai Qaiduddin bin Kiai Langker Toket. Kiai Langker Toket ini adalah julukan seseorang di luar nama aslinya. Ya, umpama Mas Warid, Nasrul Warid, Ken Arok, umpama gitu ya. Umpama itu julukan dari Mas Warid adalah Ken Arok ya. Itu kan di Langker Toket di Madura sih. Ini yang dicari sama Abu ya siapa. Terus kemudian ke atasnya ada tulisan memang Maulana Ainul Yakin. Ada tulisan Maulana Yakin mah Sunan Giri ya? Iya, Sunan Giri. Ada tulisan itu. Dikasih kisi-kisi ya? Nah, kisi-kisi. Seakan-akan lah ya, seakan-akan. Terus di atas itu Sayyidina Hasan. Tulisannya Sayyidina Hasan. Kalau memang Sayyidina Husain, otomatis kan tulisan U sama A kan jauh. Nah, udah Abuya meneliti ini. Jadi beberapa pencarian kita cari. Ada memang perubahan-perubahan itu yang sangat panjang. Akhirnya Abuya bilang begini, kembali lagi ke nasab yang dulu. Kembali lagi ke nasab yang dulu. Sudah setelah ditemukan, kemudian kita rentet, subhanallah, data-data pendukung tak Qaiduddin ya. Ini kita Abuya. Abah saya Abuya ya. Makbarohnya ada. Kiai Hasan Saiful Rijal, makbarohnya ada. Kiai Hasan Sepuh, makbarohnya ada. Kiai Syamsuddin, makbarohnya ada. Kiai Qaiduddin, makbarohnya ada. Kan sudah pernah sama Mas Warid kan ya? Terus Kiai Langker Toket itu Mas, ternyata kita temui namanya Abdullah. Sebelumnya Mas,
Belum ya? Belum. Kak Abdullah. Itu ada magamnya, Mas? Kemarin saya cross check 4 ke atas itu ada, 5 ke atas ada makom. Jelas. Jadi ini ketika saya ke sana, oh, kamu siapa? Kamu saya ini. Bin Syamsuddin bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Alawi. Loh, berarti kamu ini terhitung masih cucu saya katanya. Orang ketemu. Ini saya tunjukkan. Ini Makborohnya Abdullah muda. Ini Makborohnya Alawi muda. Ini Makboroh, ditunjukkan semua. Termasuk bujuk Aji Toket itu. Nah, itulah terus setelah kita cari, terus kemudian ada penemuan juga bahwa kabar di sana dulu bahwa Kiai Aji Toket itu namanya Abdurrahim. Namanya Abdurrahim itu menurut riwayat dari beberapa kisah yang ada di Madura, beliau itu dari luar Jawa. Luar Madura itu naik termasuk karomahnya beliau ya, ini naik musola, Mas. Naik musola? Iya, musola itu beliau terbang naik musola itu. Nah, menurut kabar bujuk Aji ini ke Madura mau nyari ilmu, mau belajar nyari ilmu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu masyhur di sana, masyhur di Toket, masyhur di Madura, masyhur di Pamekasan. Bujuk Aji bin Abdullah, ya, bin Sunan Giri, Masya Allah. Gitu. Jadi melihat ini saya kaget loh, cucunya Sunan Giri berarti, cucu cer langsung. Iya, cucu langsung gitu lah, bukan cucu dari beberapa generasi, tidak. Bujuk Aji bin Abdullah. Kalau di sana terkenalnya Abdul Wadud, Mas. Abdul Wadud. Ya. Tapi akhir-akhir penjaga di sana bilang sama saya, Kak Dito, ini Bujuk Aji Abdurrahim bin Abdullah itu yang jaga di sana. Kemudian bin Abdullah, terus tulisannya bin Sunan Giri. Abdullah bin Sunan Giri. Iya. Tulisannya ya di situ. Terus kemudian kita ketemu dengan teman-teman NAAT ini, setelah saya menjelaskan, beliau itu mengatakan, Non, sepertinya ada distorsi kekurangan jalur nasabnya. Kenapa? Karena dari jarak usia antara Sunan Giri sama Bujuk Aji itu selisihnya 200 tahun. Sunan Giri itu 1400, Bujuk Aji itu sekitar 1600. Apa iya seseorang punya cucu, ya, anak cucu, tapi generasi tahun 200 tahun? Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira dari embah ke cucu jaraknya 200 tahun? Nggak ada. 200 tahun lama loh. Nah, makanya. Mungkin ada 100 tahun nyampe kali. Kalau 50 tahun banyak. Saya saja cucu dari Ki Hasan Saiful Rijal. Ki Hasan Saiful Rijal waktu itu umur 55 tahun. Saya baru punya cucu saya. Berarti kan standarnya 50. Punya cucu itu 50. Tapi kalau seandainya Bujuk Aji ini dikatakan sebagai cucunya Sunan Giri dengan jarak yang 200 tahun, sepertinya ada yang kurang. Kan begitu. Ya, ya. Akhirnya dijelaskan sama teman-teman NAAT itu. Ini kalau penemuan kami dalam beberapa manuskrip kuno. Seperti yang kemarin diceritakan namanya Jogo, yang ada mengatakan keturunan dari Malaysia ya Gus ya. Berarti itu dari Sunan, berarti dari Sunan Ampel Mas. Ya, kalau dilihat dari datanya seperti itu. Terus kemudian Syekh Mongrogo terkonfirmasi punya abah namanya Sulaiman. Kalau tidak salah ini Sunan Kawis Guwo. Kalau tidak salah ya, Sunan Kawis. Bisa di cross check lagi ke NAAT. Saya ingatnya cuma Sulaiman, tapi julukan zaman dulunya itu apa? Kalau tidak gitu Kawis Guwo. Lah Kawis Guwo ada kuburannya, makbarnya di Gresik. Oh, Masya Allah. Saya datang.
Di sampingnya Sunan Prapen. Ternyata ini Sunan Prapen bin Sunan Prapen. Namanya Sunan Prapen itu kan anaknya Sunan Giri. Anaknya Sunan Prapen. Sunan Prapen anak Sunan Giri. Cucunya, Mas. Cucu ya? Ya, makanya dikatakan Giri 1, Giri 2, Giri 3. Itu bukan kalau kalau Sunan Giri Ainul Yakin itu disebutkan kata abah saya tuh Giri Gajah. Jadi Giri yang utama ya itu, gitulah. Karena Giri itu kan kalau tidak salah dari keterangan adalah sebuah gunung kan. Kan ada di atas tuh Sunan Giri itu. Giri Kedaton, apa gitulah. Saya nggak paham kalau istilah-istilah yang ada di sana. Cuma Abuya sering bilang Giri Gajah. Kalau Giri Gajah berarti saya Maulana Alhamdulillah. Sunan Prapen ini, Mas, kan hampir tidak mempunyai anak itu dulu ceritanya. Dia punya anak Sulaiman ini. Dan Sulaiman mempunyai anak Prapen, Fadlullah, Sulaiman, terus Syekh Mungrogo Abdullah ini. Bukan di Semarang, Batang kalau tidak salah. Ya Batang, pokoknya Jawa Tengah ada di sana. Terus kemudian Sunan Dalem bin Maulana Ishaq. Bin Sunan Giri. Jadi Prapen, Dalem, Sunan Prapen, Sunan Dalem, Sunan Giri. Nah, ketika kita cross check dengan masa, dengan waktu, 5 generasi, 200 tahun, cukup enggak? Cukup, 50 tahun kan. 200 tahun dengan 5 generasi. Opsinya orang menikah umur 25, baru punya anak umur 25. Orang menikah 25, punya anak 30. Orang menikah 30, punya anak 32. Itu kan kebiasaan orang-orang Jawa kan. Beda kalau orang-orang Arab 20 sudah menikah. Orang Arab. Nah, terus kemudian terkonfirmasi kepada Sunan Giri. Sudah. Nyambung dah. Dari Sunan Giri inilah sudah selesai sebenarnya. NAAT itu menuliskan Sunan Giri keturunannya ke bawah. Bahwa kalau seandainya ada yang mengatakan Sunan Giri terputus nasabnya, saya pikir itu terlalu berlebihan ngomong seperti itu. Karena kalau mereka mengatakan seperti itu, kita ini punya catatannya. Ya, punya manuskrip ya, catatan. Kalau manuskrip itu kan terlalu lampau. Catatan itu kan jahilah. Ya sudah, kalau seandainya kita disangka seperti itu, ya udah dibiarkan. Lah, kemudian adalah jalur-jalur yang ke atas. Ini masih ikhtilaf banyak, perdebatan banyak, penelitian banyak. Tapi kita calm down aja sudah. Oke, gini aja sudah. Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani. Said Hasan, temannya Abuya, datang ke sini. Orang Pasuruan, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat nasab ini. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko. Beliau menoleh. Min aina hasolta hada? Kamu dapat dari mana ini? Hada hagal walid. Ini punya walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. So, ini ada stempel. Ini stempel kan banyak, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang hilang lagi. Sudah mungkin kena lembab mungkin. 7, 8. Kita 9 stempel. Stempel yang paling sana itu, Mas. Ya. Itu kan sudah agak pudar ya. Stempel ini, kata beliau, stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Allah. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Masya Allah, saya bilang. Nah, sudah. Beliau Masya Allah, kita saudara ternyata gitu. Enggak, ya sih tidak. Bener lah, dari Hasan tadi kan, Mas? Iya, beliau Al-Hasan dari Aljazair. Terus kemudian beliau itu cerita, saya itu cerita, kalau di Jazair itu penetapan nasabnya ketat. Oh, di Aljazair? Iya, jadi harus ada ahlul bala, harus ada saksi. Umpama nih saya, kamu dikatakan anaknya Syekhul Islam, siapa saksinya? Oh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Terus kamu dikatakan dari terah ini, siapa saksinya? Termasuk pengesahan nasab di sana itu, kalau masih banyak ikhtilaf, naiknya ke pengadilan.
Nanti hakimnya akan memutuskan. Gitu loh. Kalau ini sudah melewati semua dong berarti Mas? Nggak tahu kalau ini. Kan ada stempel. Abuya kan ada stempel. Sudah. Kalau ini kan tanggungannya sana sudah Mas. Kita cuma menyetorkan nama-nama yang sudah kita catat, yang sudah kita temukan, baru kita ajukan. Di sana mengkonfirmasi sohihun nasab itu kok. Terus mau gimana? Kalau memang sohih ya tanggungan sana, tidak sohih ya tanggungan sana, kan begitu. Iya. Ini kan pertanggungan di hadapan Allah, bukan main-main ini. Akhirnya beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Oh. Saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah, nah, gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah apa namanya hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Tidak sembarangan. Ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa? Nggak bisa Mas. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa? Boleh nggak? Kalau DNA kalau melihat apa? Melihat nasab nggak bisa. Karena apa? Kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? Oh nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya, tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Kan bingung, dia laboratorium yang menguji sampel kita, mereka kan tidak tahu sama kita. Oh nggak kenal? Ya nggak kenal. Oh nggak kenal sama sekali. Jadi ya kalau memang keluar hasilnya, itu murni dari genetik kita yang ada dalam tubuh kita. Ini sudah yang terhitung, yang terlihat, yang nampak, yang ditemukan. Jadi saya tidak bisa, saya mau intervensi ke sana gitu. Saya di keturunan ini, pokoknya hasilnya harus gini. Nggak bisa. Bukan politik. Kalau politik kan bisa. Jadi itu ditesnya Enggak. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA. Terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idris Al-Hasan itu ada tes DNA. Gimana caranya? Ya saya sudah selesai, ini hasilnya saya. Ya waktu itu nggak terlalu heboh, karena kita tahu hasilnya. Oh sudah ya, saya penasaran. Nah, berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan, seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silakan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket. Paket itu ada paket Y-DNA, ada paket mtDNA. Apa tuh Mas? Y-DNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab, maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapaknya ke Nabi Adam begitu? Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Wali Songo itu kan ya. Terus kemudian kita pertemukan ambil dari Sajarah Nasab yang dari Maroko ini. Terkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syekh Abdul Qadir, saya gemeter. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan oh saya keturunan ini. Kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan?
Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya ingin jadi keturunan fulan, saya ingin jadi keturunan ini. Ya, ini kan kehendaknya Allah, qudrah iradahnya Allah. Kita nggak tahu. Lah, untuk mengetahui ini, kita cobalah Bismillah. Dengan catatan, kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah, syukur, dengan istighfar, takut, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita takwa sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, nggak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetik. Itulah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli, ya ini bukan untuk mencoba, oh saya harus ini saya. Enggak, jadi sudah coba Bismillah, sudah pasrah kepada Allah. Izin beli itu maksudnya apa, Mas? Beli alat untuk sampel itu. Oh, buat cek tes DNA. Oh iya, kita beli. Oh itu di situ ada kok harganya sekian. Beli, mungkin kirimnya dari Amerika kok. Murni Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu, cuman ngambil air liur aja, nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini, pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam. Kita masukkan ke alat itu, terus kita kirim ulang ke sana. Kita kirim balik ke sana. Ternyata di sana dicek 2 bulan baru keluar hasil. Oh iya. Nggak maksudnya kirim terus besok, oke ketahuan. Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Di situ tertulis Asia 100%. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777. Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Lah ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ. Ada peta migrasi dari Saudi, kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam. Setelah kita telusuri, ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Cina, turun ke Tiongkok itu, baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka. Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Oh, berapa, Mas? Lah, ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur. Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja. Kalau betul, alhamdulillah, bil istighfar. Takut ada apa gitu ya. Ya Allah, saya keturunan gitu. Nah, abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya tuh bilang ke Abuya, untuk saya dapat Abuya, minta dong, minta nasabnya Genggong. Marahin. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Cuma pada saat itu kan jangan marah Bu ya, Mas. Hah? Ditunjukkan pesannya ke saya tuh waktu itu telegram. Ini adiknya kamu nanya ini. Nggak boleh sama Bu ya, tak marah, suruh belajar yang rajin. Biar tidak ngandalkan nasab. Almarhum Abu Kiai Hasan Saiful Hijal pun begitu mengajarkan kepada Abu. Jangan pernah ngandalkan nasab siapa, jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian Mas dari Allah, Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini, akhlaknya kok seperti ini, kan malu sama
Jadi seperti itu Mas Farid. Sedikit ini Mas. Kalau soalnya kalau panjang itu sangat lama sekali. Nah, ini maksud saya izin potong. Terkonfirmasinya berarti Mas keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Kalau di dalam kode itu yang kami dengar dari beberapa teman, ya. Tapi ini kan namanya penelitian, Mas. Penelitian itu ya bisa benar, bisa jadi salah. Kita pasrah saja. Tapi di situ ada kode memang. Kode Persia ada, kode keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada, kodenya Sayyidina Hasan, mutasinya, ya. Mutasinya kode-kode dari Sayyidina Hasan. Ingat, jangan tidak langsung direct ke Sayyidina Hasan, direct terus kodenya sama dengan kita, tidak. Karena kita sudah tinggal di Indonesia, sudah umur saya saja lebih daripada 30 tahun. Belum kakek nenek moyang kita sudah 20 generasi ada di sini. Jadi kita ini sudah Asia 100%. Cuma kan urusan darah kan tidak bisa membohongi. Kalau memang itu memang betul-betul valid gitu lah, penelitiannya. Ada kode ini tidak bisa dihapus. Ada sudah di situ kode. Berarti Al-Jailani ya Mas ya? Kalau tulisannya di situ ada FGC 2547 plus itu terkonfirmasi dari keluarga Al-Jailaniun yang ada di luar negeri mengambil langkah DNA keluar kode seperti itu. Mas kok bisa ini ketahuan keturunannya Sayyidina Hasan misalkan atau gini? Ada di. Mereka dapat dari mana gini Mas? Wallahu a'lam. Cuma panjenengan tinggal cari ada di Google itu banyak. Kode genetik Sayyidina Hasan keluar. Mereka udah penelitian dulu ya? Mungkin, wallahu a'lam. Lah, yang paling heran juga Mas ya, yang paling. Sampean lihat kode genetiknya Nabi Ibrahim. Itu L147.1 gitu. Terus ke bawahnya Nabi Ismail itu putranya kan ada juga Z berapa atau Z186 apa kalau ada. Itu saya cek di NSP saya di kode saya itu keluar ya. Ada kodenya itu. Saya kaget loh. Bener dah ini. Saya mau percaya ya. Penelitiannya saya masih pengetahuan saya tentang itu juga nggak tahu. Mau tidak percaya memang kodenya ada. Dan itu tugas mereka untuk meneliti. Oh, tugasnya mereka. Kita kan nggak tahu. Makanya mungkin perlu diadakan atau dihadirkan orang yang ahli genetika untuk bisa menjelaskan ini. Nanti saya lagi bicara sama non Alek Al-Jailani. Oh, enggak. Saya ingat begini. Saya perlu luruskan. Begini, tunggu dulu. Abuya itu Allah. Apapun nasab yang sudah kita temukan, kita tetap tidak akan merubah istilah panggilan kita. Kita sudah konfirmasi dan sepakat semua keluarga di sini tidak akan merubah menjadi Habib, tidak akan merubah menjadi Sayyid, tidak akan merubah menjadi Syarif. Tetap pakai istilah genggong non. Non itu tahu Mas? Diambil dari Sunanun. Sunanun Mursalin. Oh, Sunanun. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya para Rasul. Oh, dari juga Sunan. Kalau memang keturunan Sunanun. Iya, Sunanun. Abuya itu kan makanya subhanallah. Sekitar tahun 2016 ada raja-raja dulu datang ke sini, sekitar 23 raja. Abuya itu dinobatkan sebagai Sunan Genggong oleh Raja Demak waktu itu. Dan kemarin saya ketemu lagi di video call, masih ingat beliau. Oh, ini putranya Kiai Saiful Islam Sunan Genggong. Allah. Betul. Enggak. Ini beritanya ada, kita abadikan itu. Beliau memiliki julukan beliau siapa gitu saya nggak paham, karena juru dakwah kan Abuya ini. Jadi apapun yang sudah kita temukan ini Mas, kita tidak akan merubah. Kalau bercandaan teman-teman ya juga banyak ya. Sudah nggak usah dilanjutin.
kita nggak merubah, tetap non. Kalau istilah genggong itu non, Mas. Non itu setelah dikonfirmasi ada kiai dulu zamannya Kiai Hasan Sepuh itu, non itu diambil dari Sunanun Mursalin. Oh, berarti kita ini diminta walaupun dipanggil non itu kita harus ingat bahwa datiahnya kita tuh sebenarnya untuk mengikuti sunnah-sunnah para rasul. Sudah itu ya masalah ya. Jadi Al-Jailani kita nggak pakai lah, malu Mas. Wiritannya nggak seperti kakek-kakek, kok jangankan kakek yang Ki Hasan saja jauh. Wah, apalagi pakai itu buat apa? Buat apa ya, ketemu biasa non alik gitu aja, masa non Jailani kan